begitu panjang perjalanan mereka, meramu eksistensi, melawan semua tantangan, dan pada tanggal 23 November nanti, hari Sabtu, di GBK Basket Hall Senayan, Tantri, Sela, dan Jua tentu akan memberikan aksi yang paling spesial buat teman-teman yang hadir nanti. Oke, selain teman-teman juga pasti ada unit usaha di industri hiburan yang sudah cukup dikenal, dan mereka berkolaborasi untuk menyelenggarakan, untuk menghadirkan konser bersejarah bersama Entertainment, kemudian North Star Entertainment, dan tentu saja Megapro Communication sebagai promotor dan event organizer dalam konser megah ini. Kotak. Oke, yang diwakili, bukan diwakili ya, jelas aja mereka. Ya, kebayang ya, 20 tahun kelakuannya kayak gini. Happy terus. Manajer ya, sekaligus sahabat ya, keluarga juga ya. Ya, kita panggil. Selanjutnya saya mau panggil Bapak Richard Paulana dari North Star Entertainment. Dan tentu saja Bapak Ahmad Komaruzaman dari Megapro Communication. Iya, kita pengen dengar juga suaranya ya. Mungkin lewat opening speech daripada narasumber yang ada di depan. Mungkin dimulai dari Kotak. Dia meluangkan waktunya untuk hadir di press conference konser Kotak 2 Dekade yang insya Allah akan kami hadirkan di tanggal 23 November di Hall Basket Senayan. Kita mau berbicara segamblang mungkin, memberikan gambaran-gambaran nanti yang akan konser yang akan kami hadirkan nanti. Jadi insya Allah semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi sebuah berita yang baik nanti disampaikan oleh teman-teman media. Jadi intinya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman media yang hadir. Merdeka. Teman-teman media semua, saya mewakili Bersama Entertainment, kebetulan juga artis manajemen dari Kotak di bawah naungan Bersama Entertainment, berkolaborasi nih bersama dengan Kotak juga dan North Star dan Megapro untuk menghadirkan perhelatan yang memang mungkin bagi sebagian band jadi cita-cita ya, udah sekian lama bersama, terus 20 tahun itu bukan angka yang kecil untuk sebuah band bersama-sama ya, karena di perjalanan itu banyak suka duka, banyak ya momen-momen berantem juga gitu ya, dan menurut kita patut untuk dirayakan. Jadi mungkin preskon ini juga untuk mengabarkan bahwasannya sampai dengan 20 tahun ini Kotak masih eksis, dan insya Allah 10, 20, 30 tahun ke depan juga insya Allah masih, dan mungkin ada perayaan berikutnya nanti gitu. Dari bersama mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semuanya, teman-teman media, Bapak Ibu yang ada di sini, semuanya salam hormat. Saya Richard dari North Star Entertainment. Saya mewakili untuk melakukan sebuah experience yang hopefully nantinya tak terlupakan dari Bapak dan Ibu sekarang ada di sini. Kita berusaha untuk bikin sesuatu yang boleh dibilang nggak menggelegar ya, tapi kita mau bikin something yang beda aja untuk 20 tahun konser Kotak yang akan terjadi di tanggal 23 November nanti. Jadi dengan kedatangan kalian semua, harapannya bisa kita support yang terbaik agar semuanya dilancarkan, agar semua mimpi dan visi kita menjadi kenyataan. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anzaman dari Megapro Communication. Selamat siang, perwakilan sponsor mungkin bapak-bapak yang sudah hadir, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para wartawan, teman-teman media yang sudah hadir. Megapro Communication dan Kotak, kami pikir
kami punya sejarah yang panjang ya, mulai dari awal perjalanan Kotak kami sudah bekerja sama gitu. Kemudian dengan North Star juga hubungannya sudah lama banget. Jadi harapannya kami melakukan ini bersama-sama, menjalankan konser 2 dekade Kotak. Selain untuk memperingati sejarah berjalannya 20 tahun Kotak, harapan kami memang ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi semangat kolaborasi sehingga nanti kita bisa maju bersama dan membuat sesuatu bersama buat industri musik Indonesia gitu. Gitu Pak. Iya, 10 tahun, kebetulan beberapa kali saya juga pernah ikut dan memang keseruannya sangat luar biasa. Yang tadi sekilas itu adalah bagian dari part yang membuat mereka tetap eksis sampai sekarang. Seru banget ada di dalam manajemen Kotak, ngikut bagian dari Kotak, itu anaknya seru-seru. Dan saya juga pengen tahu sebenarnya apa nih tips dan triksnya bisa sampai 20 tahun. Bukan cuma kelucuan yang tadi ya, tapi pasti banyak hal ya, membuat band ini tetap konsisten dengan musiknya dan eksis. Tips dan triks apa ya? Kita tuh dulu waktu pas mungkin awal-awal ngeband cuman kepikiran pengen main musik doang, pengen ngeluarin alter ego kita dari kehidupan kita yang biasa, sampai akhirnya main musik tuh jadi asupan yang berbeda gitu. Terus perjalanan waktu kami tuh cukup panjang sampai akhirnya kami sama-sama saling tahu bagaimana ego masing-masing, bagaimana saling mengisi satu sama lain gitu. Akhirnya pas kita melewati fase, begitu banyak fase yang kami lewati, kami paham ternyata band ini bukan hanya sekedar main musik aja, tapi sudah menjadi bagian dari sisi kehidupan kami yang lain gitu. Mungkin pelajaran yang kami dapatkan justru dari kehidupan itu lebih banyak di band ini. Bahkan ketemu sama pasangan kita aja tuh melalui musik yang kami usung sekarang gitu. Jadi grow sebuah keluarga baru, bukan hanya Tantri, Cua, Sela, tapi ada banyak teman-teman tim produksi kami, bahkan kerabat Kotak juga yang akhirnya mereka membuat keluarga kecilnya dari bendera Kotak ini. Jadi ya tips yang kami lakukan sih sebenarnya nggak ada tips yang gimana-gimana, tapi dari perjalanan panjang kami akhirnya kami tahu bagaimana cara harus berkomunikasi dengan baik dari sebuah perkumpulan yang kami buat ini. Saling komunikasi yang baik dan juga saling menghargai satu sama lain. Itu sih yang kunci yang paling kami utamakan sampai detik ini, sampai usia 20 tahun. Tadi, maaf ya Mas Cek, tadi akan opening segala macam, aku pikir belum ini. Aku coba mau ngucapin terima kasih banyak dulu. Sebelumnya selain sama teman-teman media yang hadir di sini, ini kita nggak pernah punya ekspektasi tinggi bahwa ternyata Kotak bisa sampai di usia 20 tahun. Terus alhamdulillah banget, kita punya mimpi kecil waktu pas 3 bulan, 4 bulan yang lalu tuh kayak pengen deh bikin sebuah perhelatan yang mungkin kita nggak bisa bikin lagi. Aku selalu mikir seperti itu, sesuatu hal yang memang pengen bikin sesuatu hal yang memorable dan bersejarah, tapi aku berpikir kayak mungkin nggak ya bikin lagi, tapi tujuannya pengen bikin sesuatu dulu deh, nanti nextnya kalaupun bikin lagi itu adalah bonus. Di 2 dekade ini tuh kita dapat support yang luar biasa banget gitu. Ini adalah suatu ajang konser yang menurut kami semua energi itu kami limpahkan di sini, dan kita dapat support dari North Star, terus juga dari Mega Pro, dan juga beberapa sponsor yang hadir, ada dari Eagle, dari BNI, dari PLN, terus juga dari Floridina dan juga Mie Sedap. Itu rasanya tuh buat kita bertiga tuh kayak suatu energi yang besar yang pengen kita tampilkan di 2 dekade ini gitu. Jadi ya tadi itu sih Mas. Iya. Nah itu dia nih, selain semakin banyak teman-teman ya yang juga mendukung, mensupport ya. Nah boleh nih ke Sela deh. Tentunya semua momen itu punya cerita sendiri-sendiri ya. Semuanya berperan penting memberi kontribusi. Setiap perjalanan dari tahun ke tahun, menurut aku semuanya tetap berkesan. Kita ngadepin tahun ke depannya juga nggak tahu seperti apa, pasti juga berkesan. Gimana caranya memaksimalkan apa yang sudah kita jalani ini untuk merencanakan ke depan. Kita nggak tahu untuk ke depannya. Jadi menurut aku perjalanan 20 tahun ini, aku pikir seperti umur remaja 20 tahun yang mungkin ya kita perlu belajar lagi, kita perlu
menjajaki usia 21, 22 sampai seterusnya itu terus belajar. Kayaknya sih dia sesuatu yang memorable buat dia adalah dia memberikan keputusan untuk memanjangkan rambut dari yang gundul berapa tahun. Akhirnya dia memutuskan untuk oke, gue panjangin rambut, memorable banget. Dulu cukup ikonik ya. Sama seperti Tantri bilang tadi, ini bukan cuma ngeband ternyata. Di perjalanan aku gabung sama Kotak itu pada saat Kotak usia 4 tahun. Jadi total 16 tahun ya bersama kalian lagi gitu ya. Tapi betul Tantri bilang musik itu bukan cuma sekedar ngeband. Kita sudah betul seperti keluarga, tapi ada hal yang pelajaran hidup yang kami dapat gitu dari apa yang kita sudah banyak alami. Terus paling penting adalah kita belajar dewasa di sini. Gitu, kita saling tahu, oh diri kita ini maksimalnya seperti ini, diri teman-teman maksimalnya seperti apa. Jadi kayak hal yang kayak gini kan kadang kita nggak bisa dapat di keluarga inti, biasanya kita dapat dari pengalaman hidup. Dan banyak di Kotak hal-hal pengalaman hidup yang membuat kita makin dewasa, bertemu dengan teman-teman semua gitu. Itu kan menambah umur juga ya. Jadi kayak banyak berkahnya sih sebenarnya. Setiap momentum mereka dengan siapa saja. Salah satunya adalah kerabat Kotak, betul? Betul. Karena Kotak itu salah satunya adalah kerabat Kotak ya, sudutnya. Betul sekali. Dan saya merasakan bagaimana mereka selalu bertemu, berkumpul bersama kerabat Kotak setiap ada main di kota manapun, betul ya? Dan ini yang membuat mereka akhirnya bisa punya teman yang banyak lagi dan bisa konsisten sampai sekarang. Oh iya, sama nambahin Mas. Ya. Jadi ngomongin kerabat Kotak, kita nggak expect terlalu tinggi kadang-kadang. Tapi kita dapat banyak bonus dengan yang membuat kita eksis alhamdulillah sampai sekarang adalah kerabat Kotak yang ternyata dari lagunya Kotak itu yang membuat mereka masih ingin hidup. Jadi teman-teman itu banyak yang sudah putus asa, banyak yang suka dia nggak semangat tentang hidupnya gitu, tapi kita nggak tahu kok bisa ya dari lagu Kotak mereka bisa semangat untuk hidup lagi. Hal-hal kayak gitu ternyata yang kita pikir, oh alhamdulillah ya lagu-lagu kita banyak bermanfaat. Jadi itu membuat kita juga semakin eksis, harus semangat terus berkarya buat teman-teman. Kita nggak tahu lagu kita akan impactnya seperti apa ke orang gitu. Dan lewat mereka juga banyak kerabat Kotak yang sudah saling bertemu jodohnya, betul? Dan berkeluarga. Jadi istilahnya mereka sudah menabung banyak nih, jodohin orang banyak, benar ya? Amin. Mempersiapkan ini sudah seperti apa untuk konser spesial nanti 2 dekade ini? Wah, ini udah banyak banget. Jadi entah kenapa aku ngerasa kayak punya antusiasme yang berbeda di konser 2 dekade ini gitu. Aku Cua Sela tuh kita bersinergi cukup besar sekali dengan plot tugasnya masing-masing. Kalau ditanya sudah semana, ini udah masuk tahap kita lagi ngegodok latihan, karena dari ide finishing lah, tinggal finishing aja. Jadi ide kreatif, terus juga jadi di sini kita punya plot tugas masing-masing. Aku bagian ide kreatifnya, Sela bagian menggodok musik dan aransemennya, Cua yang bagian visual dari visual layar dan juga visual yang akan kita tampilkan dari baju ya, dari segi baju dan segala macam. Jadi desainer kita. Wow. Ibu desainer. Karena murah. Oh iya. Rasa kayak ngeband lagi gitu. Mungkin kalau yang biasa-biasanya event reguleran ya biasa aja, lagunya itu aja yang kita bawain. Tapi kalau ini kan kita pengen bikin sesuatu yang memang lagu-lagu yang kebanyakan tidak diminta sama pihak acara. Biasanya kan kalau misalnya ngundang kita kan, aku mau list lagunya ini. Tapi kalau ini kita yang bikin, kita pengen bawain lagu yang pengen banget kita bawain dan kerabat Kotak pengen dengerin secara live, kita akan bawain. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya ditanya lagi sudah seberapa persen ya sudah tinggal finishing aja. Kotak bisa sesolid ini, konsisten dan eksis sampai sekarang sebagai orang yang selalu ada di sampingnya, memberikan motivasi. Pandangan Mas Aldi gimana? Balik mungkin kalau tadi Cua masuk di ulang tahun keempat ya Cu ya. Saya di usia ketiga dan kebetulan memang pas masuk Tantri, jadi megang pas posisi udah di Tantri. Jadi kalau dibilang bagaimana ya keseharian mereka seperti apa adanya tadi gitu. Dan kalau dibilang nggak ada
nggak ada dinamikanya, banyak banget dinamikanya gitu, ribut-ributnya, marah-marahnya. Cuman setelah melalui 20 tahun ini, mungkin beberapa tahun ke belakang mereka udah tahu ritmenya. Jadi sekarang sebenarnya udah tinggal ngejalanin karena kita udah ngerti masing-masing seperti apa. Terus kita juga punya pembagian tugas masing-masing. Jadi kalau dibilang ya udah tinggal jalan sih sebenarnya untuk kotak sendiri, dan istilahnya saya udah tutup mata, mereka udah pasti bisa ngejalanin gitu. Tinggal mungkin dari manajemen tinggal gimana apa yang akan kita lakukan lagi ke depan untuk menjaga eksistensi. Kalau untuk keseharian udah angkat topi udah oke lah dari mereka sendiri ya. Ini nggak pernah diomongin nih. Enggak. Tadi titip pesan, tolong pertanyaan ini di highlight. Enggak, sebelum megang kotak kan juga saya udah pegang beberapa artis gitu ya. Jadi perbedaan yang mungkin mencolok di antara yang lain adalah anak-anak ini nggak ada yang artis gitu. Mereka nggak ada yang artis. Mungkin wartawan juga mungkin ada yang tahu mereka nggak ada yang artis, mereka apa adanya. Dan tuh ngambek tuh. Itu udah 20 tahun balik lagi artis. Balik lagi kesulitan satu tim atau manajemen itu kan nggak cuman karena mungkin artisnya punya hits banyak, artisnya besar atau followernya banyak, tapi semua item itu mendukung gitu. Jadi kenapa bisa sampai seperti ini, karena timnya mendukung, dari kita manajemen, dari masing-masing personil gitu. Nggak ada yang merasa lebih hebat daripada sisi yang lain gitu. Jadi pada saat kita semua sinergi, insya Allah semua bisa jalan sih. Dari saya sih gitu aja. Kok bisa sih mau kolaboratif dengan kotak? Gak usah tanya-tanya lagi dah, emang udah sewajarnya aja kita mesti ngelakuin ini gitu loh untuk mereka. Jadi ya buat saya sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan juga, terutama kami dari Northstar juga Entertainment, untuk bisa punya kesempatan yang boleh dibilang unforgettable sih. Jadi harapan dan maksud kita ke depan, ya kita bisa bikin something yang unik di tanggal 23 November nanti. Wow. Kita pastinya pengen ya berdoa dan berharap yang terbaik ya buat nantinya. Jadi kalau misalnya kita spill terlalu banyak, jangan dulu deh. Jadi kita tuh sebenarnya ya pasti senang kerja sama kotak, karena memang udah beberapa kali tuh kita jatuhnya udah ngeblend gitu ya sama teman-teman, udah ngomong apa adanya. Terus jadi tugas kami dari sisi kreatif mungkin ya, kami menyiapkan desain panggung yang pasti spesial gitu ya, dengan material LED, lighting dan lain sebagainya. Tapi itu pun sebenarnya juga kami mencoba untuk ejawantahkan apa ya bahasanya, mengaplikasikan gitu apa yang teman-teman kotak sampaikan. Jadi mereka ini secara kreatif memang punya banyak ide gitu ya. Nah kami coba meramu dengan apa yang kami miliki. Kami punya tim visual, kami punya tim kreatif, kami punya tim production juga. Apa yang menjadi mimpi teman-teman kotak kita coba akomodir, dan nanti yang akan dibawa ke konser itu pastinya sesuai dengan apa yang sudah kami ramu bersama gitu, mencek. Iya. Wah. Ya. Wajib lah harusnya datang ya. Iya. Ya harus spesial. Yang pertama pasti kami ingin memanjakan, mungkin ditambahin nanti ya, kami ingin memanjakan penonton dengan sajian visual, lighting, dan desain panggung yang spesial, itu yang pasti gitu. Dan pengennya kemarin spill sedikit boleh kali ya, spill sedikit. Dikit aja ya Mas ya? Dikit aja. Jadi perjalanan 20 tahun kotak ini memang panjang gitu. Banyak hal yang teman-teman kotak alami. Nah itu mau diluapkan semua di 20 tahun ini. Itu aja spillnya. Wow. Itu yang pengen diluapkan. Bahaya nih. Iya 20 tahun loh. 20 tahun. Harus dirangkum dalam tempo 2 jam. 2 jam. 20 tahun dirangkum dalam tempo 2 jam. Gitu ya. Vokalisnya pengap-pengap gitu. Jangan. Alan yang satu katanya udah sold out ya. Iya kan? Itu. Iya nanti ada satu gimmick rukiah masal. Iya. Baik, terima kasih informasinya Mbak Sarah. Oke, tadi masih ada yang ingin bertanya juga. Supaya penonton dimanjakan oleh pendengaran,
lalu disinergikan dengan visual, lalu disinergikan dengan lighting. Itu gimana caranya saya membuat sebuah aransemen yang notabene Kotak belum pernah bawain seperti itu. Jadi aku pengen explore di 20 tahun ini. Jadi ada beberapa lagu yang nggak pernah kita bawain di situ. Aransemen yang belum kita explore di situ. Jadi menurut aku kayaknya di segmen 1 kita ngos-ngosan tuh. Oh ya udah. Udah Mas, nggak boleh segmen. Ya. Boleh, sekitar 24. 20, terutama vokalis. Iya benar juga sih. Dulu ya, Oke. masalah tiket ya. Ya. Jadi kalau tiket itu kita sampai detik ini kita sudah 70% penjualan. Terjual. Dari VIP-nya sudah sold out. Tapi kita masih butuh bantuan dari publik dan kerabat Kotak buat membeli tribun dan festival. Karena masih ada sisa sih. Iya. Walaupun nggak banyak ya tapi ya. Jadi kita mohon bantuannya. Ya, Kita fullin ke 100% kali ya. Enak. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan bisa terjual habis.